Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan membahas materi mata kuliah manajemen sumber daya manusia eh, tentang pendekatan manajemen sumber daya ataupun MSDM dan fenomena yang terjadi khususnya ketenagakerjaan di Indonesia. Nah, dalam mempelajari manajemen sumber daya manusia, ada tiga pendekatan yang perlu kita lakukan. Yang pertama yaitu pendekatan mekanik. Nah, di sini pendekatan mekanik adalah proses mengganti peranan tenaga kerja manusia dengan tenaga mesin untuk melakukan suatu pekerjaan. Alasan penggantian ini didasarkan pada pertimbangan ekonomis, kemanusiaan, efektivitas dan kemampuan yang lebih besar dan lebih baik. Nah, pekerjaan-pekerjaan teknis perusahaan bisa diambil alih oleh mesin produksi. Nah, selain itu juga pendekatan mekanik ini dia menitik beratkan analisisnya kepada spesialisasi, efektivitas, standarisasi dan memperlakukan karyawan sama dengan mesin. Spesialisasi di sini semakin mendalam dan pembagian kerja semakin mendetail sebagai akibat dari perkembangan perusahaan dan kemajuan teknologi yang sangat pesat ataupun yang sangat canggih. Nah, dalam hal ini seseorang pekerja ataupun seorang karyawan hanya mengerjakan satu jenis pekerjaan saja. Keuntungan dari spesialisasi ini, para pekerja semakin terampil dan handal serta efektivitas semakin besar. Sedangkan kelemahannya sendiri adalah pekerjaan membosankan para pekerja. Selain itu juga mematikan kreativitas dan kebanggaan mereka dalam bekerja semakin berkurang. Nah, standarisasi diterapkan sehingga pemindahan pekerjaan dari manusia kepada mesin antara komponen yang satu dengan komponen yang lain dapat saling dipertukarkan, serta spesialisasi mesin-mesin, peralatan, tata letak, dan pabrik pada umumnya. Dari pendekatan mekanik ini, dia menimbulkan beberapa masalah baru, seperti yang pertama pengangguran teknologi. Nah, di sini para pekerja kehilangan pekerjaan mereka karena tenaga satu mesin bisa menggantikan pekerjaan dari banyak orang. Yang kedua yaitu keamanan ekonomis. Nah, di sini seseorang karyawan akan takut dilakukan pemutusan hubungan kerja ataupun PHK yang mengakibatkan kehilangan pendapatan. Dan yang ketiga yaitu organisasi buruh. Organisasi buruh ini timbul sebagai media dalam menyampaikan aspirasi dan memperjuangkan hak-hak karyawan. Dan yang keempat yaitu kebanggaan dalam pekerjaan. Nah, di sini dengan pembagian kerja yang berdasarkan spesialisasi secara mendetail, maka setiap buruh hanya mengerjakan satu macam pekerjaan saja. Hal ini akan meningkatkan keterampilannya. Tapi di sisi lain, pekerjaan menjadi sangat membosankan dan kebanggaan terhadap pekerjaan semakin rendah. Sebab hasil akhir dari pekerjaan mereka itu dirasa kurang berarti. Ada reaksi beragam dari para pengusaha terhadap terbentuknya organisasi buruh. Nah, bagi perusahaan yang menerima akan diakomodir aspirasi dari serikat buruh tersebut. Tetapi bagi beberapa perusahaan yang menolak, mereka akan ada reaksi negatif dari para manajer perusahaan, seperti menolak dalam mempekerjakan karyawan yang tergabung dalam organisasi buruh, terus membuat daftar hitam dan memasukkan alasan politik sebagai alasan penolakan pembentukan organisasi buruh di perusahaan tersebut. Yang kedua, pendekatan paternalis. Nah, pada pendekatan paternalis, manajer berperan sebagai orang tua dalam memberikan arahan terhadap anak-anaknya. Dalam hal ini, manajer dibuat bersikap bijaksana yang mampu membimbing, menjadi teman, menjadi guru, menjadi penegak disiplin dan memfasilitasi kebutuhan karyawan. Nah, selain itu juga para bawahan diperlakukan dengan baik, fasilitas-fasilitas diberikan, pekerja dianggap sebagai anak-anaknya. Misalnya diberikan pinjaman uang serta didirikan toko sehingga karyawan dapat membeli keperluannya ataupun kebutuhannya secara kredit. Selain itu juga
pendekatan paternalistis jika dilaksanakan dengan maksimal akan menjadikan suasana kerja lebih produktif lagi. Pendekatan ini biasanya bersifat manusiawi karena menganggap manusia sebagai aset berharga dalam perusahaan yang perlu difasilitasi kebutuhan hidupnya. Nah, dengan dengan demikian karyawan bisa lebih fokus dalam bekerja ataupun dalam melaksanakan pekerjaannya. Beban kebutuhan hidupnya berkurang dengan kompensasi yang diberikan oleh perusahaan. Selain itu juga para pengusaha bisa meraup keuntungan lebih melalui pendekatan ini, karena pendekatan paternalis ini semua pihak diuntungkan secara ekonomis. Yang ketiga, pendekatan sistem sosial. Nah, organisasi ataupun perusahaan selalu berkaitan langsung dengan kehidupan sosial masyarakat. Para pekerja yang ada di dalamnya adalah manusia yang masuk dalam tatanan sistem sosial. Nah, sehingga menerapkan pendekatan sistem sosial dalam manajemen sumber daya manusia akan mempermudah suatu organisasi ataupun perusahaan tersebut dalam meraih tujuan yang disepakati. Nah, pendekatan sistem sosial ini memandang bahwa organisasi ataupun perusahaan adalah suatu sistem yang kompleks yang beroperasi dalam lingkungan yang kompleks yang bisa disebut sebagai sistem yang ada di luar. Setiap karyawan akan dihargai kinerjanya sebesar apapun kontribusinya dan kedudukannya bagi perusahaan ataupun organisasi tersebut. Karena sikap bawaan manusia pada dasarnya mereka butuh dihargai dan dianggap keberadaan dirinya. Setiap komponen dalam suatu organisasi mereka harus saling berkaitan secara struktural dan fungsional dalam sistem terpadu yang efektif, sehingga ada proses untuk saling menunjang dan mengisi sesuai dengan peran dan kedudukannya masing-masing. Nah, setiap unsur mereka harus memiliki dukungan mutlak betapapun kecil nilainya. Sistem dalam organisasi selalu ada unsur masukan ataupun input, proses, dan keluaran output. Nah, setiap unsur saling terkait sebagai sebuah kesatuan yang utuh. Nah, pendekatan sistem sosial ini dia mengutamakan kepada hubungan harmonis, interaksi baik, saling menghargai, dan saling membutuhkan, dan saling mengisi, sehingga keseluruhan sistem organisasi akan berjalan dengan baik. Materi selanjutnya yaitu beberapa hal yang sering menjadi masalah bagi para pekerja di Indonesia. Yang pertama, masalah mengenai upah tidak sesuai UMP. Nah, sebenarnya pemerintah sendiri sudah menetapkan upah minimum provinsi atau yang lebih kita kenal sebagai istilahnya UMP. Nah, yakni standar upah sesuai dengan ketentuan daerah masing-masing provinsi. Nah, masalah ini timbul pada saat pihak pemberi kerja ataupun para pengusaha tidak mematuhi peraturan ini, dan justru mereka memberikan upah yang berada di bawah standar kelayakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, menyikapi hal ini, mekanisme pengawasan dan penegakan hukum harus berjalan dengan efektif. Nah, pemerintah di sini harusnya lebih tegas dalam memberikan sanksi dan mengedepankan kepentingan para pekerja. Dan masalah yang kedua yaitu sistem outsourcing yang tidak adil dan tidak transparan. Nah, di sini selain pengawasan dan penegakan hukum, pemerintah juga harus menegaskan perlunya prinsip keadilan dan transparansi dalam perburuhan ataupun dalam ketenagakerjaan. Misalnya saja, dalam isu outsourcing, praktik ini merupakan suatu hal yang umum terjadi ya di perusahaan dalam realita bisnis di Indonesia. Nah, bagi pihak pemberi kerja ataupun perusahaan, sistem kerja outsourcing karena dapat mengurangi cost ataupun biaya, sehingga harga produk dari mereka itu dan harga servisnya pun yang ditawarkan bisa lebih murah dan lebih rendah. Yang ketiga, perlindungan sosial pekerja belum maksimal. Nah, masalah jaminan kerja yang timbul di sini adalah mulai dari kesehatan, keselamatan, kecelakaan, hari tua, dan lain-lain. Nah,
sosialisasi mengenai hak-hak pekerja belum maksimal dilakukan di Indonesia, sehingga masih banyak pekerja yang belum tahu mengenai hal ini. Nah, pemberi kerja harus memenuhi kewajibannya sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Selain itu juga, pemerintah juga harus melakukan pengawasan dan menjamin penegakan hukum bagi para pemberi kerja ataupun perusahaan yang belum mendaftarkan para pegawainya ataupun karyawannya dalam BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan. Nah, kedua skema perlindungan ini adalah kebutuhan dasar para pekerja. Sistem pendaftarannya pun harusnya sudah dibuat sederhana dengan skema pembayaran yang murah. Harusnya dengan adanya BPJS, para pengusaha tidak ada yang mangkir dalam memberikan perlindungan untuk para pegawainya. Yang keempat, persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Nah, saat ini tenaga kerja di Indonesia sangat terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sedangkan daerah lain di luar Pulau Jawa banyak kekurangan pekerjaan. Nah, dengan minimnya jumlah pekerja, maka pembangunan di daerah pun jadi sangat terhambat. Hal ini juga akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Oleh karena itu, seharusnya pemerintah sebaiknya lebih memfokuskan untuk pengembangan industri ataupun sektor unggulan daerah yang menciptakan lapangan pekerjaan bagi pekerja lokal. Nah, dengan kebijakan ini diharapkan penyebaran dari tenaga kerja bisa lebih merata dan pekerja lokal bisa mendapatkan kesempatan kerja di daerahnya masing-masing. Yang kelima yaitu lemahnya perlindungan hukum bagi para pekerja migran. Nah, perlindungan hukum bagi para pekerja migran oleh pemerintah Indonesia juga masih terus dipertanyakan karena belum maksimal. Nah, seperti yang kita tahu, banyak sekali para pekerja migran Indonesia yang tersandung kasus hukum namun belum mendapatkan bantuan yang maksimal dan perlindungan hukum dari pemerintah Indonesia karena masalah birokrasi dan diplomasi antar negara. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian untuk materi kali ini. Lebih dan kurang saya minta maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.